Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu di hari Selasa malam di rumah Allah, di tempat yang paling dicintai sama Allah. Berkumpul untuk mengkaji ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengumumkan di depan pasar, depan para sahabat, banyak yang hadir pada saat itu. Cepat pergi ke masjid, Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Ternyata nyampe sana Rasulullah sedang mengajar. Kemudian mereka bilang, "Ya Abu Hurairah, mana warisan yang Nabi lagi bagikan?" Itu ilmu. Rasulullah tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi Rasulullah mewarisi apa? Ilmu. Jadi siapa yang mengkaji ilmu berarti dia lagi jadi ahli warisnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mau nggak jadi ahli waris Nabi? Mau banget. Ana alhamdulillah dapat warisan dari siapa? Dari Nabi. Wah, keren kan? Warisan dari Nabi dengan cara mengkaji ilmu. Bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ngangkat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu dengan derajat, beberapa derajat yang sangat jauh, yang sangat tinggi. Nah, Nabi juga pernah bersabda, akmalukum imanan. Jadi mau tahu gak siapa yang imannya paling sempurna? Kata Nabi, akmalukum imanan, yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah ahsanukum khuluqa, yang paling cakep akhlaknya, paling baik. Nah, itulah yang imannya paling sempurna. Jadi kalau kita ribut nih sekarang, wah, udah tuh dia tuh kagak benar, kita yang benar. Atau kelompok yang satunya bilang, enggak, lu berdua kagak benar, ana yang benar, ana yang paling ikut Quran dan Sunnah, ana yang paling ikut ajaran Nabi. Kalau mau lihat gampangnya, yang paling benar adalah yang paling baik akhlaknya. Di mana akhlak itu berkumpul, disitulah keimanan berada. Jadi kalau mau tahu siapa yang paling benar ajaran Islamnya, yaitu paling baik akhlaknya. Bagaimana kita sampaikan kan minggu kemarin, kita banyak tahu tentang ilmu akhlak, tapi jarang kita, atau mungkin ada kadang-kadang dari kita yang masih suka melanggar. Contohnya kayak ghibah misalnya, iya. Enggak, kalau mau ghibah, muqaddimahnya gimana? Ini sih bukan mau ngomongin orang nih. Habis itu ngomongin orang dah. Pakai muqaddimahnya cakep banget, bukan mau ngomongin orang. Habis itu dia ngomongin orang. jadi sulit untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Nah, kenapa? Hal-hal tersebut itu sepertinya kok enak, ngomongin orang tuh kayaknya enak gitu. Itulah syaitan kasih jalan selalu buat orang-orang untuk jadi teman-temannya dia. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, untuk kita menyempurnakan iman kita, ayo sama-sama kita mempelajari akhlak. Akhirnya beberapa hari yang lalu ana nemu kitab, cakep kitabnya. Khamsun darsan fil akhlak, 50 pelajaran dalam ilmu akhlak. Jadi insya Allah nanti setiap harinya kita akan bahas satu, atau kalau sempat waktunya kita bahas 2 judul tentang akhlak. Intinya ada 50 akhlak secara ringkas tapi sangat ngena gitu, sangat kira-kira oh iya memang kayaknya anak harus begini gitu. Itu yang penting. Ilmu yang bisa merubah kita, itulah yang paling penting. Kita kalau pengen nyenengin Nabi, kita harus menjadi orang yang berakhlak, karena Nabi adalah dipuji akhlaknya oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Nabi itu contoh yang terbaik.
Terus akhlaknya dipuji. Apa misalnya? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah pakai sifatnya dia sendiri untuk mensifati nabinya. Sungguh engkau wahai Muhammad akhlakmu tuh azim, agung, besar, mulia. Kalau Allah bilang sesuatu besar berarti gimana kira-kira? Kita nih ngelihat duit 1 miliar, gede apa enggak? Gede. Tapi buat tuh orang-orang kaya yang duitnya triliun, 1 miliar kecil. Artinya gede kecil tergantung siapa yang ngomong. Lah kalau yang ngomong gede itu Allah, gimana tuh? Dahsyat kan? Ini yang ngomong besar ini yang maha besar. Yang ngomong Nabi mulia, yang maha mulia. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, betul-betul berada di atas budi pekerti azim, yang agung, yang mulia, yang besar. Nah kita ikutin dah. Kita lihat bagaimana Nabi udah berjuang buat kita. Kita bisa menghargai orang kalau tahu ternyata ini orang berjasa sama kita. Nah kadang kita nggak bisa menghargai Nabi karena kita nggak tahu ternyata perjuangan Nabi besar banget. Mau bicara ngorbanin keluarga, Nabi paling terdepan. Perang pertama apa? Perang Badar. Sebelum perang bareng-bareng tuh ada duel istilahnya, 1 lawan 1. Tapi yang diutus 3 orang dari muslimin, 3 orang dari kafir Quraisy. Yang dari muslimin yang diutus siapa? Kali gitu orang jauh, siapa ya? Sudah jeda tuh, yang baru masuk Islam tuh suruh masuk. Enggak, yang diutus sama Nabi 3-3-nya keluarganya. 2 sepupu, 1 paman. 2 sepupu siapa? Sayyidina Ali dan Sayyidina Ubaidah. Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Ali, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jadi ini sepupu langsung nih. 2 maju, Ali maju, Ubaidah maju. Satu lagi siapa? Pamannya. Wahai pamanku, maju. Terus bertiga kira-kira nolak apa enggak? Muhammad, jangan gitu dong, kita keluarga nih. Kalau gue mati bagaimana? Yang lain aja tuh siapa ke tuh, orang mana ke? Suruh. 3-3-nya siap ya Rasulullah. Sayyidina Ali bentaran menang. Sayyidina Hamzah bentaran menang. Sayyidina Ubaidah rupanya agak sengit. Sayyidina Ubaidah berhasil membunuh musuh, tapi ketusuk juga. Dirawat sebentaran, gak lama meninggal dunia. Udah, perang Uhud ada lagi paman Nabi Sayyidina Hamzah. Itu yang habis menang di perang Uhud jadi korban. Siapa yang lempar tombak namanya? Masih ingat gak? Namanya Wahsy. Jadi Hindun binti Utbah itu sakit hati. Bapak gua, saudara gua dibunuhin. Wahsy tusuk si Hamzah tuh. Latihannya gimana? Tahu nggak latihannya? Latihannya tuh Wahsy, ada perempuan lagi di depannya lagi joget-joget, ditaruhin atasnya tuh buletan begini. Si Wahsy suruh lempar harus masuk ke situ. Kalau turunan dikit kena mukanya tuh. Dari saking jagonya tuh si Wahsy, set masuk. Oh udah, cakep dah. Besok lu lempar nih ke Hamzah. Benar dari jauh Wahsy udah lihat, set lempar persis ke dadanya. Rasulullah korbanin tuh semuanya buat siapa? Buat kita. Yang penting dakwah Islam ini kudu ana sampaikan ke umat saya. Yang penting ini dakwah Islam harus saya sampaikan ke hamba-hamba Allah. Berapapun keluarga saya meninggal, saya terima dah. Berapapun sahabat saya Muhajirin Ansor meninggal, saya terima dah. Betapapun saya dihina, Nabi dihina. Kita dikatain satu kali aja mungkin udah sakit hati gitu. Nabi dikatain tiap hari. Dasar tukang bohong kamu, tukang dusta, pura-pura jadi nabi kamu. Kamu ini tukang sihir, tahu nggak? Kamu ini begini, tiap hari Nabi terima. Mau dibunuh, dicaci maki tiap hari. Berkorban luar biasa. 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. Coba cari di sejarah kapan waktu Nabi tidur lelap gitu, nyenyak. Sampai kira-kira bahasa kita mungkin sampai ngigo-ngigo. Pernah gak? Nggak pernah. Nabi kalau tidur cuma sekedar syariat doang. Oh malam ya istirahat bentaran. Diri lagi. Sholat, tahajud. Sampai subuh. Istighfar buat kita nih umatnya. Begitu terus.
sepanjang hidupnya. Nah, itu perjuangan Nabi buat kita. Jasanya gede apa enggak Nabi? Yang kenalin kita tentang Allah siapa? Nabi. Yang ngasih tahu kita ini cara ibadah kepada Allah nih siapa? Nabi. Yang nuntun kita masuk surga? Nabi. Yang nolongin kita nanti syafaat? Nabi. Jasanya gede enggak? Gede. Kalau kita tahu jasa orang gede, kita balas budi apa enggak? Anak kasih contoh dah. Pak Prapto misalnya nih, ini hari ngasih saya hadiah. Bib, ini ada hadiah nih Bib. Ini ada apa? Hadiah Habib berangkat umroh misalnya. Anak girang apa enggak? Girang banget. Ya Allah, Pak Prapto makasih banyak nih. Bisa berangkat umroh jadinya nih. Ya Allah, kasih banyak. Karena dia berjasa sama saya, pasti saya hormatin. Kalau ketemu saya salaman, saya tegur, saya tanya kabarnya gimana keluarga. Saya hargai beliau. Kenapa? Karena berjasa sama saya. Iya kan? Besok ngasih lagi. Bib, ada rezeki nih. Apa kayak gitu misalnya. Apa mobil, motor. Wah, makin saya hormatin lagi. Enggak, saya mau ngasih contoh doang nih. Kita nih terbiasa menghargai orang yang dia berjasa sama kita. Coba bapak-bapak ibu-ibu bayangin ada orang ngasih rumah. Gimana tuh? Wah. Ada enggak? Boleh jadi tuh orang belum ngomong kita udah iya-iyain aja. Jadi Pak, Masya Allah, betul. Belum ngomong benar. Dari saking kita hormatnya sama dia. Dia mau ngomong apa nih? Dia belum ngomong, kita udah iya-iyain duluan. Betul antum Masya Allah, betul tuh. Padahal belum ngomong. Dari saking hormatnya. Nah, yang paling berjasa sama kita itu Nabi. Nggak ada yang lain. Nabi pernah bilang, Alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Bukankah saya lebih berhak atas diri-diri kalian dari diri kalian sendiri? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Jadi haknya Nabi kepada kita jauh lebih besar daripada haknya kita terhadap diri kita sendiri. Kita nih, ini kan diri saya mau ngapain terserah saya. Ternyata kita harus mendahulukan keinginan Nabi. Gitu. Karena keinginan Nabi akan membawa kita kepada kebahagiaan. Baik, pada pelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang al-khauf wal khasyah. Al-khauf wal khasyah. Yang kurang lebih bahasa Arab artinya sama. Bahasa Indonesianya artinya sama, yaitu adalah rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ini kenapa anak U-nya anak tegesin? Ulama'u. Karena anak pernah ngelihat orang salah baca. Innama yakhsyallah. Orang tibang baca nih, gak perhatiin harokat. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang bisa ngartiinnya begini. Sesungguhnya Allah takut kepada hamba-hambanya yang merupakan para ulama. Allah takut kepada ulama. Yakhsyallah. Emang biasanya yakhsya itu kan fi'il, kata kerja. Habis itu biasanya fa'il. Yakhsyallah. Tapi karena di sini fathah, yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Jadi fa'ilnya itu atau pelakunya itu di belakang. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi orang bisa takut kepada Allah kalau dia memiliki ilmu. Ulama itu bukan status ya. Misalnya, oh orang kalau dia bisa ceramah, oh itu ulama tuh. Orang kalau pakai pakaian begini misalnya, oh ulama tuh. Enggak harus ulama itu seperti itu. Boleh jadi biasa, tapi karena dia punya ilmu untuk takut kepada Allah, itu disebutnya berilmu dia. Bahasa Arabnya alim atau jamaknya ulama. Allah bilang yang benar-benar takut sama Allah adalah yang memiliki ilmu. Makanya kita harus punya ilmu biar takut sama Allah. Biar tahu ternyata Allah itu maha agung, maha baik, maha besar, maha mulia, maha pedih juga azabnya. Aduh takut. Begitu. Biasanya kan rasa takut itu kan membawa kepada kegelisahan. Karena takut nih misalnya takut sama preman.
gelisah kita. Tapi kalau takut sama Allah itu akan membawa ketenangan. Pelajari terus tentang kebesaran dan keagungan Allah. Baik Allah begitu. Coba lihat pandemi kemarin, berapa banyak yang kehilangan kerjaan. Tapi rezeki Allah kasih aja. Ya, kita tetap ikhtiar. Yang kehilangan kerjaan banyak, bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Jutaan orang. Berapa ratus, berapa ribu perusahaan yang tutup. Tapi namanya rezeki dari Allah, tetap Allah baik banget sama kita. Baik banget sama umat Nabi ini. Baik. Wa tafakkar daiman. Ingat-ingat selalu kondisi nanti di hari hisab. Di hari kita akan ditanya sama Allah. Hambaku, tempoh hari kenapa sih demen amat maksiat? Padahal saya sudah buka pintu tobat. Kenapa enggak istighfar? Coba dulu istighfar. Kan saya buka terus gak pernah saya tutup tuh pintu tobat. Hambaku, ingat-ingat tuh. Nabi sering bilang, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak ingat-ingat tentang hal yang bisa menghancurkan segala kenikmatan, yaitu kematian. Ada orang begitu, mau targetnya pokoknya gua harus jadi direktur. Ada perusahaan gedung besar, Anda harus jadi direktur. Gimana caranya? Caranya dia fitnah orang. Dia ngomong ke atasannya yang udah deket nih, ente jangan mau angkat dia. Tahu nggak? Dia kemarin di belakang ngomongin ente tuh begini-begini. Padahal fitnah nih. Supaya apa? Supaya dia yang diangkat. Wah, berhasil dia naik jabatan 1. Ketemu lagi bos yang di atasnya. Lu jangan deket-deket sama dia tuh. Dia mah pura-pura doang baik. Padahal males dia kalau di kantornya tuh lagi sendirian, gak kerja-kerja dia. Mendingan jangan ente angkat dia. Akhirnya dia lagi nih yang diangkat. Sampai dia jadi posisi yang dia inginkan. Tahu gak? Begitu dia sampai di situ apa yang terjadi? Malaikat maut datang. Giliran lo sekarang. Selesai. Artinya apa? Ingat-ingat bahwa kita nih kalau mau cari rezeki juga jangan cara yang tidak baik. Kenapa? Karena kapanpun Allah bisa panggil kita. Kapanpun. Tuh tadi sore jam 5:30 baru selesai itu ada tamu datang ke rumah. Ngundang ke Jatiwaringin hari Minggu tahlilan. Neneknya baru meninggal. Jadi 7 hari nanti. Neneknya meninggal begitu. Malam taklim habis isya di rumahnya. Neneknya umur 97. Masih sehat. Taklim apa? Masih bercanda. Begini. Habis malam dia tahajud nih si nenek. Umur 97, tiap bulan masih khatam Al-Qur'an sekali, tiap bulan. Ini nenek nih yang baru meninggal nih kemarin. Habis taklim, cucunya yang ngajar, tadi cucunya ke rumah saya. Cucunya yang ngajar, selesai canda sama cucunya, ngobrol sama keluarganya, daripada pulang, malam dia tidur dah, jam 10 gitu dia tidur, jam 1 dia bangun tahajud rapi, jam 1:30 dia berasa sesak napas, dia ketok mantunya, ini anak agak nyesek nih, lu panggil dah anak-anak gua semuanya suruh pada kemari. Kebetulan dekat situ namanya orang Betawi kan begitu, tinggal deket-deket semuanya. Jam 2 dipanggilin, duduk dia, baca zikir, baca apa, baca sholawat, baca syahadat, kalau meninggal. Hakada, kematian begitu. Kita nggak tahu kapan datang. Tempoh hari juga ana pernah bawa jamaah umroh. Pas pulang di pesawat, kira-kira udah mungkin di atas India ada tuh kita. Udah setengah perjalanan lebih tuh. Ada yang nawarin makan biasa. Mau makan apa begini, semuanya kan ditawarin. Sampai ke satu nih ibu-ibu deh, ibu makan apa? Itu aja nasi pakai apa? Pakai ayam dah. Kalau bapak, nih lakinya dekat sama jendela. Bapaknya mau makan apa? Oh iya, bentar, Pak, bangun, mau makan apa? Pak, bangun. Oh, meninggal. Jadi kagak pakai apa tuh? Kagak pakai ngorok-ngorok dulu enggak. Habis rapi umrah, habis rapi ziarah Nabi,
pulang belum nyampe negerinya tinggal di jalan. Ana langsung bangunin. Habib, kenapa? Coba ada dokter gak? Dokter liatin tangannya tuh. Udah meninggal nih. Ada setengah jam lalu nih meninggal nih katanya. Meninggal. Gak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat. Mau gak panjang umur? Mau panjang umur. Umur kita kata Nabi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang paling cakep itu yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Tapi kalau rata-rata sih umur umat Islam kurang lebih 63 kali ya. Rasulullah 63. Sayyidina Abu Bakar meninggalnya berapa? 63. Sayyidina Umar 63. Sayyidina Ali 63. Ada di sini udah 63 ada? Oh lebih. Berapa berapa? Tuh, 4. Ini rajin silaturahmi makanya panjang umur. Amin. Ada yang udah lebih ya? Pak Haji berapa? 71. Kau berapa kau? 69. Antum? Udah 63 lewat belum? Belum. Masya Allah. Artinya apa? Kalau yang panjang umur itu silatul arham tutilul a'mar. Silaturahmi manjangin umur. Apalagi silaturahminya sama orang yang mutusin silaturahmi sama kita. Itu lebih manjangin umur lagi. Ada orang mutusin nih. Dia sih gua nggak mau dah sama dia mah. Terus kita datang ke dia nih. Itu kan bawa perjuangannya kan berat tuh. Itu makin berkah, umur makin ditambah banyak, rezeki makin ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang umur 60 ya siap-siap dah 3 tahun lagi. Iya enggak? Kali udah ada yang gitu yang 62 tahun 11 bulan. Ya, sebulan lagi. Ya, jangan pakai takut kolesterol, udah makan aja yang banyak udah. Sebulan lagi nikmatin dah. Ingat-ingat terus banyak jenis azab di alam kubur. Ada yang matanya demen lihat yang haram, nanti matanya akan ditusuk-tusuk. Ada yang telinganya demen dengar ghibah. Aneh sih Bib, alhamdulillah. Kenapa? Aneh sih enggak ghibah. Waktu kemarin si itu ghibah tuh aneh di situ enggak ikut ghibah. Ya lu dengerin sama aja. Coba kalau lu kagak ada, dia enggak ngomong itu. Kalau dia sendirian doang lu tinggalin juga enggak ngomong dia. Nah, lu sengaja pengen tahu juga, penasaran. Bayangin coba dah mati. Ada teman anak, abahnya masih ada. Suka ngajar juga daerah sini nih, Kramat Jati nih. Suka ceramah juga. Dari mulai nih abah di pesantren, kalau dicari-cari nggak ada, tahu adanya di mana? Di kolong tempat tidur. Ngapain? Dari muda, tahu ngapain? Nangis-nangis, ngebayangin di kuburan. Habis sekarang. Jadi kalau lagi nggak ada di kamar, itu ada tamu tuh, coba cari di kamar kali. Oh nggak ada. Soalnya telepon nggak diangkat, ini nggak ada di mana-mana. Oh berarti lagi di bawah kolong. Saya ngapain? Matiin lampu di bawah kolong, terus dia lagi inget-inget tuh ya. Ntar lagi malaikat datang nih nanyain aneh nih. Aneh mau jawab apa ya? Ya ntar lagi. Nangis dah habis gitu dia. Habis itu dia semangat lagi ibadahnya. Itu ingat, suruh ingat-ingat kita kematian. Wa su'ubatu 'alamil barzakh. Ingat-ingat tentang sulitnya alam barzakh. Baca terus ayat suci Al-Qur'an tentang kenikmatan sorga. Ya Allah enak sorga ya. Aduh coba Anda bisa masuk. Deh semangat lagi deh ibadahnya gitu. Sebaliknya juga kita baca tentang kondisi neraka. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang benar-benar takut pada Allah, kemudian dia terus melarang dirinya untuk mengikuti hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah sorga. Tempat kembalinya adalah sorga. Sampai disebutkan kan katanya, an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat. Orang tuh sering pada nangis, pengen mewah hidup di dunia.
Padahal cara mendapat kebahagiaan itu bukan dengan itu. Justru dengan dia meninggalkan kenikmatan yang sifatnya cuma sementara doang, dia bakal dapat kenikmatan yang sifatnya kekal dan abadi. Ini ada kenikmatan 63 tahun doang nih, atau 70 tahun, atau 80, 90 tahun. Ada kenikmatan yang selama-lamanya. Mau pilih mana kita? Pilih yang itu. Caranya gimana? Sungguh-sungguh di dunia. Jangan leha-leha aja. Sungguh-sungguh ibadah yang banyak. Orang kalau udah mati, biar kata punya rumah 5 di dunia, Kramat Jati 1, Condet 1, Kampung Rambutan 1, Kebon Jeruk 1, Pancoran 1. Habis itu meninggal. Ada nggak yang bisa ditempatin tuh? 1 dia 1 dari 5 1 gitu bisa nggak? Hah? Dia punya 5 nih gede-gede, cakep-cakep, udah meninggal. Bisa nggak dia tempatin tuh rumah? Dia nikmatin lagi. Yang bisa dia tempatin adalah alam kubur. 2 kali 1. Gelap, sendirian. Tapi di tempat bisa jadi enak kalau kita siapin dari sekarang. Siapinnya bukan siap beli AC 2 PK gitu, bukan. Beli lampu biar banyak gitu, bukan. Beli kasur kali yang empuk, enggak. Mau taruh kasur, mau taruh AC, mau taruh lampu lagi, nggak bisa bermanfaat. Yang bisa nemenin kita di situ adalah bacaan Quran kita selama di dunia. Quran bakal bilang, lu kemarin deket-deket terus sama gua, sekarang gua deket sama lu. Jangan takut dan khawatir. Ntar kalau malaikat datang gua temenin. Gua yang bilang nanti, lu udah bener-bener jadikan gua sebagai kitab suci. Tenang, kalau begitu lu bakal selamat. Enak kita, bener gak? Enak. Orang kalau makin dia kenal sama keagungan Allah, dia makin sibuk sama kekurangan dirinya sendiri. Enggak sibuk sama kekurangan orang. Kadang-kadang orang kalau dengar ceramah begitu, ada ustadz ceramah, hadirin, jangan pada pelit ya. Langsung ingatnya orang lain. No, emang no tetangga kita no pelit banget nih jadi orang. Ingatnya orang lain, bagi-bagi nasihat dia. Hadirin, ingat ya, jangan suka sombong jadi orang. Lu lihat gak tuh? Bininya Bu RT, bininya Pak RT, beli motor baru. Wah, kalau jalan kagak lihat kita, main ngelengos aja gitu. Jadi tiap ada nasihat bagiin ke orang, dirinya nggak dapat. Nah, kalau kita makin kenal sama Allah, kita nggak sibuk sama orang, yang kita sibuk sama diri kita. Kenapa? Kan nanti di kuburan kita nggak ditanya, kenapa sih misalnya tetangga ente tuh kenapa pelit? Nggak ditanya. Kenapa tetangga ente tuh sombong? Nggak ditanya. Ente nih kenapa begini? Ente kenapa kurang ibadah? Ente kenapa males? Ente kenapa begitu? Takutlah kalian kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dulu guru ana di Syria pernah ngomong begitu. Ente kalau lagi pengen maksiat, ada keinginan buat maksiat, ambil pelajaran dari para sahabat. Para sahabat itu kalau ada keinginan maksiat, buru-buru nyamperin Nabi. Ini lagi, aduh, ini kayaknya misalnya apa? Ini judi enak kali nih, biar gue dapat untung nih, begini. Buru-buru dia, cari Nabi, ngeliat Nabi, dengerin nasihat Nabi, hilang tuh. Begitu juga sekarang, kalau ada keinginan buat maksiat, bayangin Allah lagi lihat kita atau Rasulullah lagi ada bersama kita. Misalnya nih lagi sendirian di kamar. Apalagi anak muda tuh sekarang. Lihat, wah, itu ada perempuan kagak pakai hijab misalnya. Pas dia mau lihat, bayangin, anggap ada Nabi di sebelah kita nih. Ada bapak kita aja kita kagak berani, nutupin langsung malu, ya kan? Ini ada Nabi. Terus Nabi lihat ke kita senyum gitu. Jangan lihat yang begitu, nggak baik, ya. Tutup lagi. Itu contoh simpelnya begitu. Apapun keinginan maksiat kita, bayangin Allah ngelihat kita. Kalau memang engkau nggak bisa ngelihat Allah, nggak bisa merasakan, ya kan kita anggap lihat Allah, tapi nggak bisa. Maka ketahuilah bahwa Allah lihat kamu. Dilihatin terus tuh kita. Oh begitu. Nggak malu sama saya, kata Allah.
Saya ngeliatin nih, lu malu ente. Wa in kunta tara annahu la yarak faqad kafar. Tapi kalau kamu beranggapan bahwa tenang aja Allah enggak lihat, itu justru membawa kepada kekafiran. Di zaman ya kan pernah tuh di zaman Sayyidina Umar bin Khattab kan lagi kesebar tuh tentang apa? Jualan susu kagak enggak murni, tapi bilangnya murni. Beli susu 2 liter. Mau dijual langsung sayang, untungnya dikit. Tambahin air seliter atau 2 liter lagi. Jadi berapa liter? 4 liter. Jual ya susu murni padahal enggak murni. Sekali waktu Sayyidina Umar kasih pengumuman, yang curang bakal dihukum. Tapi Sayyidina Umar enggak cukup dengan menyampaikan pengumuman aja. Beliau sendiri turun ke pasar. Tapi nutup mukanya, ditutup gitu, enggak kelihatan. Ngumpet-ngumpet. Sekali waktu ada ibu-ibu bilang, "Nak, ambilin ibu air 2 liter." "Ya bu, udah dah bu, jangan dah. Ibu jangan curang dah bu. Udah rezeki apa yang ada di depan kita jual halal, berkah, nikmat. Jangan minta lebih tapi curang, akhirnya haram." "Udah lo tenang aja. Khalifah nggak lihat. Udah malam, Khalifah udah pulang." "Iya, Khalifah kan emang manusia juga sama kayak kita. Bisa jadi dia di rumah, dia nggak lihat kita." Padahal Sayyidina Umar lagi ngeliatin tuh, lagi ngeliatin percakapan antara ibu sama anak, lagi diliatin, cuman ngumpet, nggak kelihatan beliau. "Udah lu tenang aja, nggak usah takut. Sayyidina Umar nggak ngeliat, kagak ada dia di pasar. Paling udah pulang loh di rumahnya, nggak bakal dihukum kita." "Bu, Sayyidina Umar emang manusia terbatas sama kayak kita. Boleh jadi dia di rumah dia nggak ngeliat. Cuma bukan itu yang saya takutin." "Habis itu takut sama siapa? Pengawalnya?" "Nggak ada, pengawalnya nggak ada, udah pada pulang udah malam." "Bukan itu juga bu." "Habis siapa?" "Allah subhanahu wa ta'ala ngeliat bu." "Allah nggak ngeliat." Jangan bu, biar sedikit tapi berkah, halal. Karena makanan itu pengaruh pak. Kita makan dari makanan yang haram, pengaruh. Pengaruhnya apa? Sholat jadi nggak khusyuk lagi, bahkan bisa jadi males. Bukan hanya nggak khusyuk, jadi males, terlambat sholatnya, ya, baca Quran jadi males. Itu pengaruh. "Falyanzuril insanu ila ta'amih," kata Al-Quran. Manusia hendaknya dia perhatikan apa itu makanannya, dari mana berasal, apakah halal atau haram atau syubhat, hendaknya dia berhati-hati. Begitu. Karena pengaruh banget makanan. Pengaruh banget makanan. Kayak bapak-bapak begitu mau apa? Mau mencuri kelapa. Kelapa enak banget tuh. Panggil anaknya. "Lu kemari." Kalau nanti ada yang lihat, buru-buru teriak. Bapak mau turun. Takut ketahuan bapak. "Oh iya pak, siap." Ini bapak naik. Kelapanya tinggi. Nyampe atas, ketemu diambil, anaknya teriak, "Pak, bapak, ada yang lihat." Serot turun, darah semuanya. Jadi takutnya. Tengok kanan kiri, mana orangnya? Siapa yang lihat? "Allah pak yang lihat." Wah, dalam banget tuh. "Allah pak yang lihat pak." Mungkin jawaban bapaknya mungkin begini kali ya, "Kalau Allah mah gue juga udah tahu dari tadi. Lu gak usah bilang." Lu gak usah bilang, lu udah tahu itu. Jadi seakan-akan apa? Gak apa-apa dah dilihat Allah, gue maksiat. Yang penting jangan lihat orang, gue malu. Lah, bagaimana ceritanya sama orang dilihat malu, dilihat sama Allah gak malu? Nah, itu kan musibah. Kalau kamu udah tahu bahwa Allah itu maha melihat, tapi tetap engkau hanya takut dengan pandangan manusia, tidak takut dengan pandangan Allah, berarti engkau telah jadikan Allah fi haddi ahwanin nadhirina ilaik, di posisi paling rendah. Yang penting enggak dilihat orang, kalau dilihat Allah mah kagak apa-apa. Berarti apa? Allah lebih rendah daripada manusia. Nauzubillah min. Allah bakal tanya tuh, "Ya abdi, hambaku, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik." Kenapa yang terjadikan aku ini paling rendah?
Engkau giliran lihat orang malu, lihat saya nggak malu. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang takut sama saya di dunia, saya akan kasih dia keamanan di akhirat. Tuh pentingnya. Naam. Sayyidina Hasan tuh cucu Nabi Sayyidina Hasan lagi wudu mau sholat. Habis rapi wudu, mukanya pucat kuning. Ada orang bilang, wahai Hasan, kamu sakit apa? Kamu kenapa? Kok pucat? Ini orang juga habis rapi wudu juga. Rapi wudu, nih orang mau jalan ke masjid, kelihatan Sayyidina Hasan, kenapa? Sholat di rumah aja kalau sakit. Oh, enggak, anak enggak sakit. Lah itu pucat, mukamu kuning. Kenapa? Beliau bilang, ente nggak tahu kita mau ngadep siapa? Mau ngadep Allah nih. Gimana saya nggak pucat? Gimana saya nggak gemeter? Saya mau ngadep rajanya para raja, Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Itu jadi pentingnya kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kalau mau sholat kedengaran suara deg-degannya, deg-deg. Itu kedengaran tuh suaranya. Orang yang dekat situ, oh Nabi deg-degan gitu. Saking apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah bersabda, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi maksudnya Nabi kenapa ngomong gitu? Kita harus niru beliau gimana cara takut kepada Allah. Wahai Rasulullah, kata sebagian sahabat, kenapa kok masih muda udah mulai tumbuh uban tuh di rambutmu ya wahai Rasulullah? Kan kudunya umur seperti kamu belum tumbuh. Kata Nabi apa? Yang bikin saya jadi beruban adalah surat Hud dan surat-surat yang sepertinya. Apa surat Hud? Surat Hud kalau kita baca itu banyak di dalamnya cerita tentang kematian, tentang hari kiamat, tentang azab. Nabi kalau baca itu bikin beliau cepat beruban. Dalam riwayat yang lain, Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat dan Amma Yatasa'alun. Kita mungkin susah ya ngebayanginnya, tapi kita baca deh, coba lihat gimana takutnya para nabi dulu kepada Allah. Para nabi dulu gimana tuh takutnya kepada Allah. Nabi Ayub mau doa aja takut, mau doa minta kesembuhan takut. Ya Allah, gimana tuh? Wahai Rasulullah, kenapa kamu gak minta doa? Gak berani. Nikmat yang dikasih udah banyak banget. Lah kita disuruh doa tiap hari, dijamin ijabah, segitunya masih banyak dari kita yang malas-malasan berdoa. Padahal dijamin ijabah. 24 jam kita mau ketemu presiden aja kali susah banget kali ya. Wah, habis besok nggak bisa, ada rapat lusa. Ente mau ketemu Allah tiap detik Allah terima, nggak pakai bikin perjanjian dulu, nggak sama malaikat gitu, mau ketemu nih sama Allah nih kapan ada waktu, nggak bisa, nggak perlu, langsung ya Allahumma ini itu, Allahumma ini itu, Allahumma ini itu, kabulkan. Oh enaknya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tuh bagaimana para anbiya segitunya. Para nabi kalau habis ibadah nih, misalnya nih malam tahajud 100 rakaat, besok dia istighfar, ya Allah maafin saya kurang ajar banget kemarin tahajud cuma 100 rakaat. Saya emang hamba yang gak tahu diri, gak pandai bersyukur saya. Segininya nikmat yang kau kasih, saya cuma tahajud 100 rakaat, maafin saya. Itu para nabi. Padahal kita 2 rakaat aja udah, wah jalan begini mulu. Nggak boleh ada orang nanya apa jawabnya lain kita. Itu sih itu mana? Ana semalam tahajud, ana semalam habis kurang tidur nih makanya ngantuk. Orang nanya apa jawab. Saking pengen orang tahu kita habis 2 rakaat tahajud. Para nabi gimana? Tiap tahajud berapapun rakaatnya besokannya merasa kurang.
besokannya merasa berdosa. Ya Allah maafin saya berdosa. Kemarin cuma tahajudnya sekian ratus rakaat. La ilaha illallah. Ini diantara doanya Nabi Daud. Ya Allah, kalau saya lagi ingat dosa-dosa saya, kayaknya dunia sempit banget. Padahal ini dunia luas nih. Berasanya sempit. Hati saya tuh kayak dihempit gitu ya. Tapi kalau saya lagi habis gitu ingat rahmatmu, lega lagi. Rahmatmu luas banget. Saya dosa tapi rahmatmu luas ya Allah. Subhanaka ilahi ataitu atibba'a ibadika liyudawu khati'ati fakulluhum alaika yadulluni fabu'san lil qanitina min rahmatik. Setiap saya ketemu orang-orang yang mulia, setiap saya minta mereka untuk mengobati diri saya atas dosa dan maksiat yang saya lakukan, semua mengatakan, datanglah engkau kepada yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fabu'san, maka celakalah lil qanitina min rahmatik, orang yang berputus asa dari rahmatmu. Celaka. Kita nggak boleh tuh putus asa. Ya kita udah kebanyakan maksiat, mau doa juga nggak bakal diterima sama Allah. Itu putus asa tuh. Kayaknya kita ngebatasin rahmatnya Allah. Allah tuh cuma kayaknya begitu. Allah cuma ngabulin tuh hamba-hambanya yang ini. Kalau kita sih kagak. Padahal Allah ngabulin semuanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah ngampunin dosa semuanya. Allah ampunin asal tuh orang mau istighfar. Ayo istighfar dong. Minta maaf dong. Tobat dong. Perbaiki dong. Ntar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu ya. Doa-doanya adalah merasa ya Allah saya takut kepadamu tapi saya ngelihat rahmatmu kayaknya luas banget, saya yakin pasti dimaafin. Saya minta ya Allah maafkan dosa saya dan saya pengen dibimbing nih ya Allah supaya nggak begitu lagi. Ini diantara kita pasti setiap kita punya sifat buruk kan di hati. Gimana caranya? Caranya yang pertama jangan kita seneng. Misalnya gini nih. Misalnya ada orang kita hasud, dia dapat nikmat. Kan kita hasud nih. Jangan kita biarin itu sifat ada. Ya Allah, kenapa saya ini kok gak senang kalau dia itu dapat nikmat? Padahal itu kan nikmat darimu ya Allah. Saya ini punya sifat dalam hati saya ini ada sifat hasud ya Allah. Saya pengen ya Allah tolong ini sifat kau hilangkan dari hati saya. Jangan kita biarin itu sifat ada terus. Gak pantas dia itu dapat gituan. Itu jangan kita rawat. Justru kita minta sama Allah biar dihilangkan sifat pelit dan lain sebagainya semuanya. Insyaallah hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hilangkan dari hati kita segala keburukan, segala hal-hal yang tidak baik dan semoga Allah tancapkan dalam diri kita rasa takut yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa takut itu akan membuat kita merasa aman nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.